Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal TPS tahun 2019. Ini yang pertama, jadi ada segi 5 ABCD terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC, ini ya, ABC, dan BAD. BAD dengan AD-nya, panjang AD-nya adalah 3 dan panjang BC-nya adalah 5. Sisi AC berpotongan dengan BD di titik E. Di sini ya. Jika luas AEB ini adalah 12, berapakah jarak E dari AB? Berarti dari sini ke sini, berarti tingginya ya. Nah, di sini ada dua pernyataan. Yang pertama, AC-nya ini panjangnya 14, yang kedua BD-nya adalah 12. Nah, ini kita disuruh memilih ya. Ini dari dua pernyataan ini, apakah kita butuhkan? Apakah salah satu saja yang kita butuhkan? Ataukah harus dua-duanya kita butuhkan? Atau sama sekali tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, ini di video kali ini semua bentuk soalnya seperti ini. Jika kalian ingin menonton, belajar untuk bentuk soal yang lain, silahkan cari di playlist UTBK di channel YouTube Candela Course ini. Jadi pilihannya yang A adalah pernyataan satu saja cukup untuk pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan. Tetapi pernyataan dua saja tidak cukup. Kemudian yang B, pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Yang C, dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Jadi ini yang C harus dua-duanya dipakai gitu ya. Yang D, pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan dua saja cukup. Yang E, pernyataan satu dan pernyataan dua tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, kita langsung kerjakan ya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi, yang dicari adalah tinggi dari segitiga AEB ya, atau di sini saya namakan EO gitu ya. Nah, dari soal tadi diketahui bahwa luas segitiga AEB itu adalah 12. Luas segitiga AEB berarti setengah dikali alas kali tinggi. Alasnya adalah AB dan tingginya adalah EO yang akan kita cari. Nah, setengahnya kita pindahkan ke sana, jadinya setengah 12 dibagi setengah yaitu 24. EO-nya juga kita pindahkan ke sana, jadi 24 per EO. Kemudian kalau kita lihat hanya segitiga ini ya, ABC. Nah, di sini EOA, ini segitiga EOA akan sebangun dengan segitiga ABC, gitu ya. Sehingga EO per CB itu akan sama dengan AO per AB. Nah, ini kita tinggal masukkan saja EO yang kita cari per CB-nya diketahui 5 sama dengan AO dikalikan dengan EO per 24. Ini dari mana? Dari AB-nya. AB-nya tadi 24 per EO, jadi di sini kalau kalian tulis 24 per EO, EO-nya bisa dipindahkan ke atas gitu ya. Nah, ini bisa kita coret EO-nya. Ya, jadi AO-nya adalah 24 per 5. Kemudian kalau kita lihat segitiga satunya lagi, segitiga ABD, ini ya. Di sini segitiga EOB ini akan sebangun dengan segitiga ABD, sehingga EO per AD akan sama dengan OB per AB, gitu ya. EO per AD-nya 3 sama dengan OB-nya itu adalah AB dikurangi dengan AO. AO-nya kita tadi sudah dapatkan 24 per 5, gitu ya. Dan AB-nya adalah 24 per EO per AB. Ya. Nah, di sini saya mau pisahkan ya, jadi EO per 3 sama dengan 24 per EO per 24 per EO, yaitu 1 dikurangi dengan 24 per 5 per 24 per EO. Jadinya EO per 5. Nah, ini EO per 5-nya kita pindahkan ke kiri, jadi EO per 3 ditambah EO per 5 sama dengan 1. Nah, dari sini saja sebenarnya kalian sudah tahu kalau sebenarnya kita tidak membutuhkan dua
pernyataan ini ya untuk menyelesaikan soalnya gitu. Jadi kalian sebenarnya tidak usah lanjutkan, tapi di sini saya akan lanjutkan. Ini kalian tinggal kali 15 ya. Semuanya dikali 15, ini jadi 5EO ditambah 3EO sama dengan 15. 5EO ditambah 3EO adalah 8EO, sama dengan 15, jadi EO-nya adalah 15/8. Jadi untuk soal ini, kalian jawab yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup, bahkan tidak perlu dua-duanya ya. Kita sudah bisa temukan jawabannya. Kemudian soal selanjutnya, pada bangun di atas ini, AE berpotongan dengan BD di C. Berapakah X, sudut X ini, dikurangi sudut Y? Ini ada pernyataan, AB-nya sama dengan BC, sama dengan AC. Ini yang kedua, DE sama dengan EC, sama dengan DC. Ini pilihannya sama seperti tadi ya. Ini data ini yang mana yang kita butuhkan. Nah, kalau kita pakai yang pernyataan 1 saja, ini kalau semua sisinya sama, berarti dia adalah segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi berarti sudut-sudutnya semuanya besarnya sama. Dan jumlah semua sudut segitiga itu adalah 180. Tinggal kita bagi 3 saja. Di sini ada 3 sudut, jadi 180 bagi 3, masing-masing sudutnya adalah 60. Dari sini kita bisa tahu Y-nya berapa. Nah, ini kita tinggal cari sudut yang ini adalah pelurus dari sudut yang 60 ini ya. Jadi 180 dikurangi 60, di sini besar sudutnya adalah 120. Yang ini adalah 60, ini juga pelurus dari 120. Jadi Y-nya 60. Ya sudah, X dikurangi Y-nya bisa kita cari, yaitu 0 gitu ya. Demikian pula kalau hanya 2 saja yang diketahui. Berarti ini sudutnya 60, 60, 60 ya. Akan seperti tadi gitu ya. Jadi jawabannya untuk soal yang ini adalah yang D. Pernyataan 1 saja cukup dan pernyataan 2 saja juga cukup. Kemudian yang ketiga, misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X dikurangi Y-nya tidak sama dengan 0, apakah X lebih besar dari Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang ke-1, X kuadrat dikurangi 2XY ditambah Y kuadrat sama dengan 4XY. X kurang Y, sorry. Yang pernyataan 2, 2X sama dengan 2Y minus 6. Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk pernyataan 1, ini yang kiri ini bisa kita faktorkan, jadi X minus Y kuadrat sama dengan 4 dikali X minus Y. Ini bisa kita coret ya. Nah, jadi X minus Y sama dengan 4. Kemudian, kalau kita masukkan X-nya 5, Y-nya ini adalah 1 ya, sehingga menghasilkan angka 4. Kemudian, kalau X-nya minus 1, Y-nya harus minus 5, biar menghasilkan angka 4. Di sini, X-nya ini lebih besar, ini X-nya lebih besar. Jadi, pernyataan 1 ini membuktikan X lebih besar dari Y. Nah, kita cek lagi yang nomor 2, 2X sama dengan 2Y minus 6, kita bagi 2 semua, jadi X sama dengan Y minus 3, jadi X minus Y sama dengan minus 3, kalau kita masukkan X-nya 0, berarti Y-nya adalah 3. Kalau X-nya minus 3, Y-nya adalah 0. Di sini Y-nya yang lebih besar, gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan dua-duanya, ini juga tidak memberi solusi ya. Ini jadi 0 sama dengan 7. Tidak memberi solusi, jadi jawaban untuk soal ini adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!